kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini ya di General Reading Pilih Kartu. Dan ini adalah ide dari follower yang ada di Instagram ya. Jadi saat itu aku buat polling, kemudian ada pilihan ide lain gitu ya. Dan ini adalah ide yang dia berikan. Jadi judulnya adalah bagaimana potensi kalian untuk bisa berkomitmen di tahun ini gitu ya, atau bagaimana potensi bertemu jodoh dan berkomitmen di tahun ini. Oke. Jadi di sini kita hanya membaca potensinya dan ini adalah general reading ya. Jadi tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Jadi sikapi ini secara bijaksana dan cerdas saja, ini sebagai hiburan gitu ya. Oke. Itu saja. Kita langsung ke 3 pilihan yang ada di sini. Kalian fokus, pikirkan pertanyaannya, maksudnya fokus terhadap pertanyaannya, lalu pilih kartu atau grup yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Jadi ingat, ini hanya membaca potensi dan tidak harus resonate, dan sikap ini secara bijaksana dan juga cerdas ya, karena ini hanyalah sekedar konten. Harapannya untuk menghibur ya. Di sini ada 3 pilihan, ada grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3. Pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Lalu kalian bisa cek di description box, di situ ada timestamp-nya. Biasanya aku menaruh timestamp. Jadi kalian bisa langsung saja menuju grup pilihan kalian ya. Oke, dan untuk personal reading bisa cek di description box kira-kira kemana untuk bertanya atau mendaftar. Bisa juga DM Instagram, ketik personal reading. Oke, kita langsung saja menuju ke grup 1. Halo, grup 1. Ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Di sini aku melihat ada energi Aquarius, Scorpio, Taurus, Leo, Cancer, Capricorn ya. Tapi yang Pisces juga ada di sini, Pisces ya. Ada Virgo juga ya. Itu kuat sih. Aquarius, Cancer, Capricorn, Virgo, Pisces itu yang kuat ya. Yang tampak di sini. Lainnya ada Scorpio, Taurus, Leo, terus ada Sagittarius juga di sini. Ya, itu yang aku lihat ya. Oke, grup 1. Sebenarnya kalian ini cukup berpotensi untuk berkomitmen di tahun 2024. Jadi kalau yang aku lihat di sini orangnya sudah ada kalau kalian mau menikah atau berkomitmen. Ya, orangnya sudah ada. Tetapi situasinya tidak semudah itu untuk kalian melangsungkan pernikahan atau ya berkomitmen untuk menikah gitulah ya. Tidak semudah itu. Tapi apa ya? Hal-hal yang memang dibutuhkan untuk menikah sebenarnya sudah ada. Apa aja sih hal-hal yang dibutuhkan untuk menikah? Pertama, kalian memang kelihatan bersemangat sekali di sini untuk menikah, untuk berkomitmen. Passionate sekali ya, menggebu-gebu. Kalian pokoknya semangat untuk merealisasikan itulah ya. Semangat itu kan penting ya. Di sini ada jiwa itu. Kemudian orang yang akan menikah atau gini, orang yang bisa kalian ajak menikah di tahun ini. Itu ada yang aku lihat di sini ya. Kalian oke, orang yang diajak menikah ada. Sebenarnya kan bisa-bisa saja menikah di tahun ini. Ya kan, kalau mau gitu. Tetapi memang jalannya sepertinya tidak semudah itu ya. Ada beban besar di sini. Kalau aku lihat sih gini. Gimana ya? Tapi di sini aku melihat ada masalah yang bertubi-tubi. Masalah yang belum mendapatkan jalan keluarnya. Kemudian ada kesedihan juga di sini dan ada hambatan yang besar untuk kalian menikah gitu. Di sini ada energi Virgo ya, kemudian Capricorn gitu. Jadi
Sebenarnya kalau mau dipaksakan, bisa-bisa saja gitu. Tapi, kalau menurut aku, jangan hanya sekedar memaksakan tanpa mempertimbangkan masalah ini. Di sini memang terlihat kalian berkontemplasi gitu ya. Kalian memikirkan lagi, apa iya diterjang saja? Apa iya ini yang terbaik, tapi maunya menikah gitu. Jadi di sini kalian benar-benar sangat mempertimbangkan sih ya. Tampak seperti itu. Mungkin ya di samping kalian ingin banget, tapi kok keadaannya sulit gitu loh. Jadi kayaknya ini resikonya besar sih kalau aku lihat gitu. Tapi Mmm, super bimbang ya, super bimbang itu karena keinginan kalian juga besar gitu loh. Jadi inginnya sih menerjang gitu, tapi hambatannya tidak sekecil itu gitu. Jadi benar-benar membuat kalian berpikir kalau aku lihat di sini gitu ya. Iya sih, jadi intinya bukan hanya sekedar merealisasikan menikah gitu ya. Menikah sih sekedar, ya cuman sekedar menikah sih gampang aja gitu ya. Cuman mempertahankan dan hidup hidup bahagia dalam pernikahan itu kan tidak segampang itu gitu loh ya. Betul sih, mau mau kita single atau mau kita berpasangan, tidak selalu setiap harinya kita bahagia, tidak selalu hidup ini nggak ada masalah, pasti ya ada masalah. Tapi kan, seseorang di samping kalian, di samping kita gitu ya, seseorang yang akan menjadi pasangan dalam pernikahan itu punya andil besar untuk bahagia gitu loh. Bukan berarti kita menggantungkan kebahagiaan kita sama pasangan ya, enggak. Cuman, mmm, cocok nggak cocoknya itu kan akan mempengaruhi kenyamanan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam pernikahan itu gitu kan. Itu punya andil besar di situ gitu. Itu sih ya. Jadi, mmm, kalau menurut aku ya pikirkan lagi lah ya, pastilah ya kalian juga tahu di sini gitu. Dan kalau menurut aku jangan hanya memaksakan atau, mengejar realisasi menikah, tapi kalian menutup mata pada red flag yang ada gitu. Udah ditunjukkan semesta ada red flag di situ, misal gitu ya. Bukan berarti tidak menikah dengan orang itu sih, itu terserah kalian gitu karena, di sini aku tidak membaca sampai sedalam itu gitu ya. Bukan berarti, cuman, bisa saja memang waktunya tidak harus dipaksakan gitu loh, bisa jadi seperti itu, ya. Karena aku tidak membaca lebih dalam, jadi ya sesederhana itu aja sih ya, kayak gitu. Iya sih, jadi kalau aku lihat di sini, kalau sekedar menikah, potensi untuk menikah sih lumayan besar di sini. Kalau kalian mau, semuanya terserah kalian sih sebenarnya. Intinya udah bisa kalau kalian mau melakukan itu, gitu. Ini bisa juga ya, mungkin kalian, merasa sudah cukup cocok gitu, tapi sulit bersama itu juga bisa sih di sini. Iya ada 2 kemungkinan lah ya. Pertama, ya mungkin masalahnya adalah hambatan di luar. Kalau memang masalahnya adalah hambatan di luar ya selesaikan dulu itu masalahnya kan sorry, hambatan di luar ini kan macam-macam ya. Apakah apakah, ya memang apa ya, mmm, ada hal yang harus diselesaikan dulu, bisa juga seperti itu gitu ya. Intinya masalah di luar itu banyak macam-macam, tidak bisa dijabarkan di sini juga, apalagi ini general reading gitu ya. Ya, diselesaikan dulu urusan di luar kalau memang hambatannya dari luar gitu, seperti itu ya. Tapi kalau masalahnya juga adalah soal pandangan kalian yang sulit cocok gitu ya di sini, ya itu krusial banget sih menurut aku ya. Itu jangan buru-buru kalau memang masalahnya adalah, masalah pemikiran, kecocokan, karakter, itu jangan buru-buru. Ya diselami aja dulu, mmm, apa ya, coba untuk melihat dulu kalian bisa
bisa bertoleransi sejauh mana, misalkan kayak gitu. Ya, jadi maksudnya jangan sampai sudah tahu itu red flag, tidak tidak apa ya, pola pikirnya itu bukan menyelesaikan hal itu di depan, tapi udahlah lihat aja di belakang nanti gitu. Kalau memang sudah memilih seperti itu, ya harus siap juga dengan resikonya gitu. Kalau di belakang nanti, ke depannya nanti, sorry kok di belakang, ke depannya nanti harus banyak bertoleransi gitu loh, ya. Terus apa lagi ya? Terus jangan juga di awal menggampangkan, tapi selanjutnya dalam hubungan nanti banyak menuntut gitu, menuntut untuk berubah kayak gitu. Ini sih bukan membela salah satu di antara kalian sih ya. Mmm, Tidak sedang menilai orang juga apakah dia memang baik atau buruk dan memang harus berubah atau tidak gitu, nggak sedang menilai itu. Cuman intinya sih kalau kita mau menuntut orang berubah itu susah ya, gitu. Kalau mereka sendiri nggak mau berubah gitu. Jadi kalau berpikir, oh nanti dia kalau udah menikah juga akan berubah pelan-pelan, wah itu susah sih ya. Maksudnya itu harus siap-siap kecewa gitu, resikonya itu gitu ya. Jadi itu aja kalau dari aku sih. Pandangan aku seperti itu. Jadi opportunity atau pintu untuk menikah itu sebenarnya terbuka. Pintu untuk berkomitmen itu terbuka gitu. Tapi di sini memang ada penghalang gitu loh untuk kalian bersama. Dan sepertinya sebagian dari kalian grup 1 di sini ada 2 opsi gitu loh. 2 pilihan gitu. Ada yang dihadapkan pada 2 pilihan gitu. Seperti itu. Ya. Bisa saja mungkin ya ini aku tidak bilang 100% ya. Bisa saja mungkin orangnya tepat tetapi di waktu yang tidak tepat gitu. Bisa seperti itu gitu. Jadi kalau dari aku sih itu aja ya grup 1. Kalau kalian sekedar mau menikah itu potensinya cukup besar di sini bisa gitu. Tapi kalau kalian mau berhati-hati untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan di kemudian hari, itu lebih baik gitu ya dengan tidak buru-buru. Maksudnya tidak buru-buru itu kalian belum dapat jawabannya, belum dapat jalan keluar atau penyelesaiannya, langsung merealisasikan pernikahan, nggak seperti itu juga kan gitu ya. Jadi harus ditemukan penyelesaian dulu di sini gitu. Dan kalaupun kalian memilih tidak buru-buru juga bukan berarti tidak bisa menikah di tahun ini gitu ya. Tahun ini kan ini kan masih awal tahun gitu ya. Masih awal tahun. Jadi masih ada banyak bulan lah ya di 2024 ini. Di tahun ini masih ada banyak bulan karena ini baru awal tahun. Jadi itu bisa diusahakan gitu. Diusahakan bukan berarti dipaksakan gitu ya. Seperti itu. Itu aja ya grup 1, good luck. Semoga berhasil kalau memang ingin menikah. Semoga itu benar bisa terrealisasikan dengan baik untuk pernikahan yang baik juga jalannya ke depan. Oke? Itu aja ya grup 1. Semoga kita ketemu lagi di lain waktu. Bye grup 1. Grup 1 aku kasih tambahan ya, aku tiba-tiba ingat ingin menyampaikan ini. Jadi pertama, bisa saja kalian itu semangat untuk mencari orang lain agar bisa menikah di tahun ini. Semangat mencari orang yang klik untuk bisa menikah di tahun ini karena kalian merasa siap sekali. Katanya begitu energi. Tetapi apa ya? Kalian akhirnya merasa bisa saja ketarik lagi sama orang lama, bisa seperti itu. Ini ada beberapa kemungkinan ya. Pertama kemungkinannya itu akhirnya, oh ya udah deh, harus kembali sama orang lama gitu. Atau bisa juga saat kalian excited gitu ya untuk mencari seseorang yang bisa menikah sama kalian, nah kalian justru dapatnya atau bertemunya dengan orang yang tidak benar-benar available itu juga bisa ya. Jadi ada 2 kemungkinan yang aku lihat di sini ya. Ingat ini general reading,
tidak bisa semua orang harus situasinya sama banget gitu. Oke, pahami itu ya. Jadi tadi pertama mungkin kalian merasa ingin mencari yang lain saja. Kayaknya enggak deh sama orang yang lama ini gitu ya. Tapi saat kalian mencari kok kayaknya nggak ada pilihan lain gitu loh. Akhirnya kalian bisa jadi kembali sama orang lama, merasa stuck lagi akhirnya sama orang lama. Sementara alasan kalian mencari yang lain itu karena ya mungkin kalian merasa ingin cari yang lebih baik, atau yang orang lama ini nggak benar-benar siap atau cukup available untuk kalian ajak menikah, bisa juga seperti itu ya. Gitulah ya. Jadi agak complicated gitu loh pada akhirnya, nanti bisa saja masalahnya juga dari situ gitu ya. Kedua, oke, kalian mendapatkan seseorang tapi situasinya sulit juga gitu loh untuk kalian bersama menikah gitu. Itu yang aku lihat di sini. Oke, good luck. Semoga diberikan yang terbaik ya grup 1. Bye. Oke, grup 2 ini adalah hasil pembacaan untuk kalian ya. Di sini ada Aquarius, kemudian ada Pisces ya, Pisces. Ada Libra, ada Virgo, kemudian sisanya ada Scorpio, Taurus, Leo ya. Grup 2 kalau aku lihat di sini sebenarnya sih bisa saja kalian sudah bertemu dengan jodoh atau jodohnya sudah ada gitu. Bisa saja seperti itu ya yang tampak di sini ya. Di sini aku melihat ada seseorang yang mencintai kalian. Kemudian orang ini sudah siap gitu loh untuk menikah dan berkomitmen sama kalian. Orang ini sepertinya sudah memiliki banyak hal, dan yang pasti mereka itu sayang gitu loh sama kalian dan serius gitu. Perasaannya tulus gitu. Bisa saja orang ini sudah lama menyukai kalian, tapi yang pasti kalaupun belum terlalu lama, um, cintanya ini cukup dalam gitu ya. Aku sih melihatnya ini orang lama ya. Kayaknya sih sudah lama gitu. Nah, hubungan kalian mungkin ya biasalah, namanya juga hidup ya. Namanya juga hidup, namanya juga dua orang, namanya juga cinta gitu ya. Ya ada yang tidak berjalan dengan baik ya di masa lampau, akhirnya ya belum bersama gitu ya, jalannya tidak semulus itu gitu ya. Tapi kalau kalian mau menikah di tahun ini, orang ini udah siap dan orang ini bisa, itu yang aku lihat di sini ya. Jadi yang aku lihat untuk pertanyaan apakah bisa bertemu jodoh di tahun ini, aku melihatnya sih sudah ada, sudah bertemu kalau memang itu adalah jodoh kalian ya. Gitu. Orang ini yang pasti um, serius, siap berkomitmen dan punya perasaan cinta dan ketulusan gitu ya. Kemudian kalau pertanyaannya potensi untuk berkomitmen atau menikah di tahun ini sebenarnya cukup besar sih. Aku melihatnya ini tinggal salah satu orang di sini. Kalau benar situasinya seperti yang aku bacakan, bisa saja tergantung sama kalian ya. Karena di sini aku melihat ada salah satu orang yang masih galau banget gitu loh ya. Um, Mungkin saja dia punya trust issue. Mungkin saja ya memang ada orang yang cukup gugup gitu loh kalau dihadapkan pada komitmen dan pernikahan gitu. Mungkin kalau pacaran, menjalin hubungan biasa aja, tapi begitu dihadapkan pada komitmen, pernikahan, hidup bersama gitu, mereka tuh bisa tiba-tiba terserang anxiety gitu ya, terserang kepanikan, bisa seperti itu gitu. Ada sebagian orang di luar sana seperti itu gitu. Jadi yang aku lihat di sini sih energinya ada salah satu orang yang memang situasinya itu masih ragu gitu loh sama komitmen dan sama pernikahan. Tapi calonnya di sini udah ada sih kalau aku lihat gitu. Dan berpotensi untuk sukses juga gitu. Jadi kalau untuk menikah potensinya besar, tapi di sini aku bisa saja bilang potensinya besar, cuman kalau salah satu orang di sini belum mau menikah atau belum siap hatinya atau mentalnya gitu ya, ya nggak juga, yang nggak terjadi juga gitu loh.
Iya kan? Seperti itu. Tapi untuk sekedar potensi menikah itu bisa banget gitu. Cukup potensial lah kalau mau menikah di tahun ini. Cukup bisa sukses, cukup bisa terrealisasikan gitu. Tapi masih ada yang gamang gitu. Seperti itu, hanya tinggal kegamangan itu saja sih yang harus dihadapi gitu. Kalau memang mau menikah di tahun ini gitu sih. Kalau yang aku lihat seperti itu. Ya, jadi soal potensi besar, tapi besar ini kan nggak 100% gitu loh. Besar. Ya besar gitu. Cuman ya kembali lagi sama orang yang menjalani, tapi semua syarat sih, semua syarat. Semua hal yang dibutuhkan untuk menikah sebenarnya yang aku lihat sih di sini sudah ada gitu. Seperti itu. Ya. Besar nih energi Aquariusnya gitu ya. Kemungkinan kembali sama orang lama. Ini kemungkinan orang lama sih kalau aku lihat di sini. Ya mungkin nggak disangka-sangka gitu kali ya. Ternyata rekonsiliasi sama orang lama gitu. Bisa juga seperti itu. Itu yang aku lihat di sini ya. Oke, itu saja good luck buat kalian grup 2. Semoga sukses. Kalau memang itu yang diharapkan, semoga bisa terrealisasikan dengan baik ya. Jadi ini um, kembalinya orang lama atau kembali pada orang lama itu yang aku lihat di sini ya. Yang aku lihat di sini seperti itu. Oke? Siap, good luck. Bye. Semoga kita ketemu lagi di video lainnya. Dah, grup 2. Halo, grup 3. Ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Di sini aku melihat ada energi Aquarius, Scorpio, Taurus, Leo, Capricorn, ada Pisces juga ya, Pisces. Ada Sagittarius juga di sini. Oke, itu yang aku lihat di sini ya, grup 3 ya. Jadi, bagaimana potensi grup 3 bertemu dengan jodoh di tahun ini dan menikah? Aku melihatnya sih potensinya cukup besar ya, dan ini bisa jadi orang lama gitu. Yang aku lihat di sini, di tahun ini kalian berpotensi bersatu dengan jodoh. Dan jika mau, besar juga sebenarnya potensinya untuk menikah ya, berkomitmen lalu menikah gitu. Kalau aku lihat di sini sih sebenarnya kesempatan untuk menikah itu cukup besar di tahun ini, gitu ya. Sebagian dari kalian yang aku lihat di sini perjalanan untuk sampai akhirnya bersatu dan siap menikah itu cukup panjang. Jadi bisa diartikan orang ini adalah orang yang sudah pernah memiliki hubungan dengan kalian, menjalin hubungan dengan kalian, tetapi memang hubungannya itu sangat dinamis sekali ya, up and down, terus um, tertundanya bisa cukup lama gitu loh, sampai akhirnya bersatu, lalu memutuskan untuk menikah gitu. Ya, sebelum akhirnya kalian bersatu dengan jodoh kalian, kalian menemui banyak masalah yang panjang. Ya, kemudian di sini aku melihat ada air mata, kekecewaan gitu ya. Berusaha untuk melihat sisi baik, terkadang gagal gitu ya. Ya namanya juga orang galau ya. Berusaha mencari sisi baiknya pun mereka bisa nggak melihat itu. Em, karena dipengaruhi oleh perasaan sedih juga sih. Ya kan semua butuh proses lah ya. Kemudian di sini aku melihat ya ada fase putus nyambung gitu ya. Kemudian di sini sebagian dari kalian aku melihat ada atau ada pilihan ya, bisa jadi antara dua pilihan itu bisa juga. Kemudian ya sempat merasakan lelahnya berada dalam hubungan tersebut gitu ya, sampai akhirnya keadaan berubah. Nah di sini kalian rekonsiliasi lalu ya bersatu, union gitu ya. Memang effortnya besar juga sih untuk menyatukan hubungan ini dan membuat hubungan ini tuh berhasil lah ya sampai di titik akhirnya menikah gitu. Itu yang aku lihat di sini. Mungkin sebagian dari kalian ada orang yang
sempat mencoba atau melihat orang-orang di luar sana lah ya, maksudnya saat berpisah atau saat merasa hubungan ini tidak apa ya, tidak berjalan dengan baik, lalu mencoba mencari pilihan lain di luar sana, menemui banyak orang, bersosialisasi, dekat, ya terserah sih dekat atau bagaimana gitu ya, tapi intinya coba membuka peluang untuk menjalin hubungan dengan orang lain, tapi bisa jadi nggak cuma satu orang gitu loh. Bukan berarti dalam satu waktu lebih dari satu orang, nggak juga sih gitu ya. Nggak harus seperti itu. Nah, intinya ada fase itu sampai akhirnya ya aku melihatnya ada peluang untuk kayak seperti ini ya, membuka lembaran baru gitu loh. Seperti itu. Itu yang kulihat di sini ya. Tadi aku sudah bilang di sini ada energi Capricorn kan? Oke. Itu sih yang kulihat di sini. Ya ini, sorry, yang aku lihat di sini ada energi sempat tertunda lama, move on, kemudian sorry, sebelum akhirnya bersatu. Jadi jedanya itu bisa cukup lama sih kalau aku lihat. Tapi setelah perpisahan yang cukup lama itu ada potensi besar memang bersatu untuk apa ya, untuk menetap. Sebenarnya mungkin niat sebelumnya ada ya menetap, tapi nggak berjalan dengan baik gitu aja. Tapi yang aku lihat di sini setelah perpisahan cukup lama ada potensi lebih kuat gitu loh hubungan itu setelah menyatu kembali gitu. Itu yang aku lihat di sini. Ada energi Gemini juga ya. Oke, ya itu yang aku lihat di sini. Ingat ya, kalau yang aku sebutkan tadi ini tidak harus grup 3, tapi bisa saja orang yang berurusan dengan grup 3. Pokoknya energi yang aku bacakan tadi, itu bisa dialami oleh siapapun yang ada di sini gitu loh ya, yang bisa jadi terhubung dengan grup 3 gitu loh ya, atau yang terlibat di energi ini gitu lah ya. Tidak harus grup 3, bisa juga orang yang berurusan dengan grup 3 gitu. Yang aku bilang mungkin sempat berakhir lalu mencoba mencari orang lain, membuka peluang bersama orang lain gitu, tapi tidak berhasil juga seperti itu. Ada energi seperti itu yang tadi aku sebutkan ya. Itu bisa dialami orang yang berkaitan dengan grup 3 juga sih, tidak harus grup 3. Tapi yang aku lihat sih begitu energi orang yang ada di sini, di grup ini. Oke, grup ini. Jadi ya itu saja, aku pikir cukup ya. Jadi besar kemungkinan untuk menikah di tahun ini kalau memang mau ya. Tapi aku melihatnya, sorry, yang aku lihat pintunya itu terbuka lebar kalau mau menikah di tahun ini. Pintu untuk pernikahan itu terbuka lebar di sini ya. Itu yang aku lihat. Cukup bisa sukses sih ya. Dan penyatuan, yang aku lihat di sini penyatuan dengan jodoh gitu. Ya, bisa terrealisasikan di tahun ini. Oke. Good luck untuk grup 3. Semoga ada kesempatan bertemu di video lainnya ya. Dan semoga diberikan yang terbaik ya, kalau memang ini adalah harapan kalian. Semoga diberikan jalan yang baik. Oke ya. Bye grup 3.